Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Muhammad Rizaldi. Dan kali ini saya akan membahas tentang sebuah software yang masih masuk di keluarga Microsoft Office nih, yaitu Microsoft Excel. Nah, sebelum kita ke topik, saya akan memberitahukan bahwa Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Nah, Microsoft Excel ini sendiri berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multiplatform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, guys. Nah, Microsoft Excel ini tersedia di macOS, Android, dan Apple. Nah, biasanya nih guys, Microsoft Office itu ya kan, yang Microsoft Office nih kayak semuanya ada, kayak Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint ya kan. Nah, itu biasanya selalu digunakan dalam mengerjakan tugas, guys. Kayak misalnya nih, Microsoft Excel ini sendiri biasanya sering juga digunakan di dunia perkantoran, yaitu untuk mengolah data atau menghitung gitu kan. Nah, jadi Microsoft Excel itu sangat berguna sekali, guys, di dunia perkantoran. Tapi nggak di cuma dunia perkantoran aja, guys. Microsoft Excel juga berguna di dalam dunia kampus, kayak misalnya dipakai oleh para dosen, para mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya, guys. Jadi Microsoft Excel ini adalah sebuah platform yang sangat berguna banget pokoknya untuk ya bagian kalian-kalian yang sering mengerjakan hitung-hitungan lewat Microsoft Excel ini. Lalu sekarang kita akan membahas tuntas tentang rumus-rumus dalam Microsoft Excel. Nah, lanjut saja kita ke bagian pertama. Nah, di sini ada sebuah tabel ya kan, guys. Nah, di sini kita akan membahas tentang sum. Nah, sum ini adalah sebuah rumus di mana berguna untuk menjumlahkan data pada range. Jadi saya jelaskan dulu nih, guys. Nah, di sini ada tabel ya kan. Di sini ada tabel penjualan buah-buahan tahun 2020. Kita ambil sampel nih, guys. Nah, di sini ada kode buah. Nah, di sini ada jenis apel, ada jenis buah, maksud saya ada apel, anggur, pir, jeruk, kelengking dan sebagainya, bisa kalian baca sendiri. Juga ada jumlah. Nah, di sini dalam hitungan kilogram, guys. Nah, ini ada 60, 40, 65, nah dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menghitung si sum ini, guys. Jadi sum ini berguna untuk menjumlahkan data. Jadi semuanya ini kita hitung, guys. Jadi kita nggak perlu ngitung kayak 60 tambah 40 berapa, ditambah 165 berapa, ditambah 87 berapa gitu-gitu, nggak usah, guys. Jadi caranya adalah kita klik di bagian bawah ya, atau di sebelah kolom total yang udah kalian bikin, guys. Nah, dan caranya adalah klik sama dengan yaitu sum. Karena kita mencari sum, berarti kita bisa sum dong, guys, ya kan. Lalu sini ada banyak pilihannya dan kita pilih sum, kita enter. Nah, lalu sini ada tulisan sum number 1. Nah, itu kita klik di bagian atas, guys. Tandanya kita manggil si bagian paling atas untuk dihitung. Lalu kita blok dia sampai ke bawah, sampai ke akhir yang ada angka-angkanya. Nah, lalu sistem sudah mendeteksi, guys, dari D5 sampai D14 sini, guys. Nah, apabila sudah di blok ini, lalu langsung kita tekan enter. Nah, dan di sini langsung terdeteksi bahwa jumlah semuanya dari jenis buah ini adalah 700 kg, guys. Nah, begitu. Dan kita lanjut ke rumus kedua, yaitu count. Nah, di sini untuk tabelnya, contoh tabel sendiri saya sudah menggunakan tabel yang sama ya pada sebelumnya di sum ini. Jadi saya samakan saja biar nggak bingung kalian nanti. Nah, di sini ada rumus count. Nah, count ini adalah fungsi
adalah sebuah rumus, maksud saya sebuah rumus yang berfungsi untuk menghitung banyaknya data guys. Nah jadi kita tuh menghitung nih, kalau misalnya kan ada data yang sangat banyak dalam satu tabel gitu kan, menurun ke bawah banyak gitu. Nah jadi di sini kita bisa hitung ada berapa banyak sih data itu sendiri guys, banyaknya data. Nah di sini kita kan pakai sampel jenis buah, jadi kita akan menghitung semuanya ada berapa nih. Jadi kita nggak perlu hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu, nggak usah. Jadi kita tinggal klik di sini, kita klik count. Oke, kita klik count. Ini kita pakai di sini juga nggak apa-apa sih guys sebenarnya. Kita klik di sini nggak apa-apa, langsung kita enter. Nah di sini ada 10. Nah jadi semua dari jenis buah ini totalnya ada 10 buah guys. Nah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ingat aja ada 10 ya guys. Nah jadi untuk rumusnya ini sama dengan count D5 titik 2 D14. Nah lanjut kita ke rumus berikutnya. Nah di sini ada rumus average. Nah rumus ini adalah rumus yang mungkin udah familiar banget, yang biasa sering pakai Microsoft Excel pasti udah familiar ya sama rumus-rumus ini. Dan average itu sendiri berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata pada range yang ada di tabel ini guys. Nah jadi kan di sini ada banyak angka nih guys nih, 60, 40, 65, 87. Nah jadi di sini tuh bakal kita kalkulasikan semuanya dan kita hitung rata-ratanya berapa guys. Nah jadi biar kita perlu hitung satu persatu, jadi langsung aja kita praktekkan. Caranya adalah klik sama dengan tulis average. Nah average di sini kita klik. Nah lalu kita panggil lagi dari atas sampai ke bawah, kita blok sampai ke bawah. Nah sistem mendeteksi bahwa kita mengambil dari D5 sampai ke D14. Lalu kita enter guys. Tep. Nah jadi jumlah nilai rata-rata dari semua data di angka di tabel ini adalah 70 guys. Gitu caranya. Dan ini caranya nih. Nah, formula barnya di sini. Nah oke, kita langsung ke step selanjutnya. Di sini kita udah nggak bahas angka-angkaan lagi guys, tapi kita pakai tulisan ya kan, pakai huruf. Nah, jadi di sini kita ada rumus yang namanya proper. Nah jadi proper itu adalah rumus yang berfungsi untuk mengubah karakter huruf menjadi besar di huruf pertama pada screen text dalam tabel. Nah jadi kita ini bakalan ngubah si ini nih yang ada di tabel. Nah di dalam tabel ini kan ada tulisan nih, Ivan Muhammad Rizaldi, nama saya sendiri guys. Nah jadi kita akan mengubah si huruf I, huruf M, sama huruf R yang berada di depan tiap-tiap nama ini guys. Nah jadi kita tulis di sini, caranya adalah kita tulis sama dengan proper ini, kita enter. Nah lalu di sini ada perintah teks, berarti kita harus input si teksnya. Lalu kita klik aja guys tabelnya. Tap. Nah di sini sistem mendeteksi kita sudah memanggil si B4 karena saya meletakkan tabel di bagian B4. Nah apabila sudah begini langsung kita klik enter. Nah lalu di sini sudah terlihat bahwa huruf yang ada di sebelah sini itu berubah menjadi huruf besar nih guys. Nah di sini. Nah kan, apabila sudah berubah seperti ini berarti sudah selesai. Nah berarti berhasil guys. Nah yang semulanya pada huruf kecil semua dan yang sekarang adalah huruf yang di depannya itu besar semua guys. Oke, lanjut kita ke rumus selanjutnya. Nah di sini kita ngambil sampel yang tadi guys, yang di form sebelumnya yang di proper. Nah di sini ada rumus yang namanya upper. Nah upper ini berfungsi untuk mengkonversikan semua huruf menjadi huruf kapital pada tabel. Nah di sini kan di dalam tabel ini kan semua hurufnya kan huruf kecil semua nih guys. Nah jadi
kita ini mengubah gimana caranya biar semua huruf yang ada di dalam tabel ini yang kecil-kecil ini menjadi huruf kapital semua guys. Nah jadi caranya gimana? Caranya sama kayak yang di proper tadi. Nah caranya seperti ini guys, kita klik sampingan, kita klik upper, nah kita klik ke sini, kita enter, lalu kita panggil si tabel ini guys, si teksnya ini B4. Nah apabila sudah selesai begini, lalu kita klik enter, dan bisa kita lihat bahwa yang di dalam tabel ini yang hurufnya kecil semua, sekarang hurufnya menjadi besar semua guys. Begitu caranya. Oke, lanjut kita ke rumus berikutnya ya. Oke, di sini kita ada rumus yang namanya lower. Nah yang tadi sebelumnya kan namanya upper guys, nah yang ini namanya lower guys. Jadi kayak upper itu kan atas gitu kan, identik dengan atas, dan lower itu bawah. Nah jadi kita mengambil sampel yang sama di sebelumnya. Nah di dalam tabel ini yang ada nama saya ini, kita anggap bahwa si semua huruf kapital ini adalah bawaan dari si upper. Nah jadi kita bikin kapital semua. Nah di lower ini ya kan, nah rumus lower ini adalah berfungsi untuk mengkonversikan semua huruf kapital menjadi huruf kecil pada tabel. Jadi yang ada di dalam tabel ini, yang huruf kapital semua nih, kita ubah menjadi huruf yang kecil-kecil guys. Nah caranya sama kayak yang di upper tadi, yaitu kita klik sama dengan lower, lalu kita enter. Setelah itu kita panggil nih si teksnya. Nah teksnya ini, nah sistem memanggil bahwa si kita ini telah manggil si B4, kolom B4. Nah setelah itu sudah selesai, kita klik enter, dan bisa kalian lihat sendiri bahwa yang semulanya ini huruf kapital semua berubah menjadi huruf kecil semua guys. Berarti kalau sudah begini, tandanya rumus kalian berhasil diterapkan guys. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya. Nah, di sini kita ada rumus yang namanya len. Nah, len ini adalah sebuah rumus yang berfungsi untuk mengetahui jumlah karakter di dalam tabel. Nah, jadi misalnya gini guys, kalian bikin kayak tulisan atau apa dalam tabel gitu kan, yang misalnya panjang banget. Nah, terus misalnya kalian pengen tahu nih, ini di dalam tabel ini tuh ada berapa huruf sih gitu. Nah jadi biar kalian nggak perlu ngitung satu-satu, nah kita pakai rumus len ini guys, gitu. Nah jadi cara menerapkannya bagaimana? Nah kita klik di sini, terus kita tulis sama dengan len. Nah kalau ada di sini kita enter. Nah len text kita panggil lagi. Caranya sama guys kayak yang di proper, upper sama lower tadi, hanya beda sih nama perintahnya aja gitu. Jadi apabila kalian sudah manggil si tabel ini, si B4, langsung saja kita enter. Nah jadi di sini kita mendapatkan hasil 21, yang mana pada dalam kotak ini ya, huruf yang bertuliskan Ivan Muhammad Rizaldi ini berjumlah 21 karakter guys, atau 21 huruf. Nah oke, berarti kalau sudah begini berarti rumusnya berhasil. Nah selanjutnya kita ke rumus berikutnya. Nah di sini ada teks ya, banyak teks nih ya. Jadi di sini kita ada rumus namanya concatenate. Nah concatenate, nah agak ribet ya ngomongnya, concatenate. Jadi rumus concatenate itu berfungsi untuk menggabungkan kata pada tabel yang terpisah. Nah jadi di sini kita ada beberapa tabel yang sudah saya tulis. Di sini ada teks 1 sampai teks 7. Nah yang dimana masing-masing teks ini sudah ada bagian atau tulisannya masing-masing guys. Ada kata, masih ada setiap kata masing-masing. Kayak teks 1 ada aku, teks 2 ada cinta, teks 3 ada kamu, dan berikutnya.
Dan di concatenate ini kita akan menggabungkan semua kata pada tabel. Nah, pada tabel ini yang terpisah nih guys. Jadi caranya gimana? Langsung saja kita tulis sama dengan, terus kita tulis concatenate. Nah, lalu di sini sudah ada teks 1, berarti kita panggil si teks 1 guys. Tep. Nah, di sini sistem mendeteksi bahwa kita sudah memanggil si A4. Nah, kolom pertama. Nah, lalu kita klik koma. Nah, perlu diketahui guys, di masing-masing Microsoft Excel itu ada pengaturannya sendiri-sendiri. Jadi di Microsoft Excel di punya saya ini menggunakan koma, tapi ada juga yang mungkin salah satu di laptop kalian atau di PC kalian menggunakannya titik 2 koma seperti ini guys. Tapi apabila saya menggunakan ini pasti bakalan error karena settingan saya menggunakan koma, bukan menggunakan titik 2 koma. Nah, macam gitu guys. Lalu kita lanjut ke teks kedua. Nah, teks kedua langsung saja kita panggil si ini, tep. Nah, lalu sistem si bahwa kita sudah memanggil si B4. Nah, lalu kita panggil lagi nih. Nah, teks berikutnya yang ketiga. Nah, perlu diketahui untuk rumus concatenate ini tidak berbatas oleh limit. Jadi kalian bisa memanggil berapapun yang kalian mau. Berarti semakin banyak teks yang kalian buat, ya semakin panjang juga concatenate-nya yang bakal kalian ciptakan nanti. Begitu guys. Kita lanjut sampai ke teks 4. Nah, kita panggil, kita koma lagi, kita panggil lagi, kita koma lagi, kita panggil lagi, kita koma lagi, dan kita panggil lagi. Nah, apabila sudah sampai di ujung teks, di akhir kalimat yang akan kalian buat, nah di sini sudah ketahuan nih guys rumus-rumus yang kita panggil tadi. Nah, yang kita klik tadi. Nah, jadi untuk semuanya ini apabila sudah selesai, langsung kita klik enter. Nah, dan di sini sudah ada tulisan aku cinta kamu tapi kamu cinta dia. Wah, tapi kan tulisannya masih gabung jadi satu ya guys ya. Jadi kan pas baca tuh kayaknya kurang enak banget gitu ya. Jadi ada cara alternatif yang namanya itu pemisah guys. Jadi kita akan memberikan spasi pada tiap kata ini guys. Nah, jadi untuk memberikan si spasinya itu sendiri, kita memberikan yang namanya tanda kutip spasi tanda kutip. Nah, di setelah si teks ini guys. Caranya bagaimana? Langsung saja kita praktekkan. Kita klik tanda kutip 2 kali, 1, 2, dan kita ketengahkan, lalu kita klik spasi. Nah, setelah itu kita klik koma. Nah, setelah itu kita ke bagian depan lagi, kita klik lagi tanda kutip 2, lalu kita ke tengahnya, kita kasih spasi, dan lalu balik lagi ke depannya, lalu kita klik koma. Nah, lakukan cara ini sampai ke ujung dimana kalian memanggil si teksnya tadi guys gitu. Nah, seperti ini kita panggil, lalu kita kasih spasi, kita kasih koma, kita maju lagi ke depan, kita kasih tanda kutip 2 kali, kita berikan tanda spasi, lalu kita kasih koma lagi, maju lagi ke depan, lalu kita kasih spasinya lagi. Nah, tanda kutip spasi koma. Nah, apabila setelah selesai begini sudah kalian kasih spasi, tanda kutip sama spasi yang berfungsi untuk membuat spasi pada setiap kata yang di dalam teks gabungan ini. Apabila sudah selesai, langsung saja kita klik enter. Nah, sudah terlihat kan guys perbedaannya. Kalau tadi kan setiap kata itu kan nyambung semua jadi satu. Nah, tapi sekarang karena sudah diberikan tanda kutip dan spasi di tengahnya, maka semuanya bisa jadi terspasi guys. Jadi biar gampang pas bacanya gitu guys. Ini berarti Microsoft Excel bisa buat ini ya, bisa buat media curhat ya. Jadi kita bikin Excel beginian, kita kasih teks-teksan yang sekiranya dikasih kata ambiar lah gitu. Nah, habis itu kita save,
habis itu kita kirim ke orang yang kita sayangin gitu, biar dia bisa baca kayak gini guys. Tapi ya itu up to you ya, ini kan ini aja. Nah lalu kita ke rumus berikutnya. Ini adalah rumus terakhir, dimana rumus ini bernama left, mid, dan right. Nah di sini ada 3 rumus yang akan kita buat guys. Nah jadi rumus ini adalah sebuah rumus dimana yang left ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu tabel yang dimulai dari sebelah kiri. Nah yang mid atau middle yang berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu tabel yang dimulai dari tengah, namanya kan middle guys, bahasa Inggrisnya. Lalu yang right, nah yang right adalah rumus yang berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu tabel yang dimulai dari kanan, right kanan. Oke. Lalu kita di sini ada tabel yang di dalamnya ada tulisan Argentina. Nah, sebuah negara guys. Nah, lalu maksudnya apa ini? Kok ada left, ada mid, ada right? Nah, jadi kita ini bakal mengambil beberapa karakter atau mengambil huruf yang ada di dalam tabel ini guys. Jadi di sini kan ada tulisan Argentina ya kan. Nah, di sini kita akan mengambil 3 karakter dalam kata ini guys, dimana yang 3 ini kita taruh di left, yang 3 yang tengah ini bakal kita taruh di mid, dan 3 huruf yang terakhir kita bakal taruh di right. Nah caranya bagaimana? Lalu kita langsung praktekkan saja. Nah di left ini langsung kita tulis sama dengan left. Nah left di sini sudah ada left, lalu kita enter. Lalu di sini ada perintah text. Nah lalu kita panggil nih si tabelnya, tab. Nah setelah itu langsung kita beri koma. Lalu di sini ada tulisan numchars. Nah numchars itu adalah jumlah karakter atau jumlah huruf yang kalian inputkan di dalam tabel si left ini guys. Nah karena ini sudah kita bagikan 3 semua, jadi kita berikan angka 3. Berarti kita tandanya akan mengambil si huruf A, R, dan G ini guys. Apabila sudah selesai, langsung saja kita klik enter. Nah di sini sudah terbukti kalau tulisan ARG ini nah sudah masuk di kolom left ini guys. Kita ke sebelahnya, mid. Nah mid atau tengah. Nah berarti kita ngambil 3 huruf yang ada di tengah pada tabel ini guys, si huruf I, N, dan T. Nah caranya bagaimana? Lalu kita tulis sama dengan kita klik mid atau tengah, lalu kita klik enter. Nah di sini ada beberapa sintaks yang harus kita jalankan. Yang pertama text. Nah text ini lalu kita panggil si tabelnya kayak biasanya kan. Nah lalu kita koma, lalu kita ke next step yaitu start number. Berarti kita diperintahkan untuk menginputkan start number. Berarti itu tandanya adalah kamu mau menginputkan dari nomor berapa. Nah karena kita mengambil yang di tengah, berarti kalau dari depan berarti kita hitung guys dari huruf ke huruf. Nah A berarti 1, R berarti 2, G berarti 3 ya kan. Nah sekarang kita mengambilkan si I, N, sama T nya kan. Nah berarti si I ini masuk ke nomor 4. Berarti kita input guys, startnya nomor 4 karena kita mengambil dari si E ini. Nah lalu kita koma lagi, lalu numchars. Nah numchars itu adalah huruf yang kita butuhkan. Berarti kita mengambil berapa huruf nih guys dalam si tabel ini? Kita ngambil 3. Nah lalu setelah selesai langsung kita klik enter. Nah langsung kita dapatkan huruf INT yang kita mau guys dari tabel ini. Itu yang mid. Kita berlanjut ke sebelahnya, right yaitu kanan. Nah berarti kita mengambil sisa huruf yang terdapat pada tabel ini guys. Nah dalam tulisan Argentina ini, di sini kan sudah ada tulisan ARG sama INT kan. Berarti tinggal sisanya sama INA. Nah tinggal tulisan itu, tinggal huruf itu.
Lalu caranya bagaimana? Langsung kita praktekkan. Kita klik sama dengan, terus kita klik write. Oke, sini sudah ada, kita enter. Nah, lalu kita panggil si teksnya. Kita sudah manggil si tabelnya seperti biasa. Lalu kita klik koma, lalu kita klik si num charge-nya. Kita mengambil berapa huruf nih guys? Berarti kita ambil 3 huruf lagi. Nah, 3 huruf terakhir. Nah, apabila sudah selesai begini, langsung kita klik enter. Lalu kita dapatkan guys huruf INE-nya. Nanti kalau digabung jadi Argentina. Nah, jadi ya guys. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu Microsoft Office itu nggak sulit ya kalau bagi yang sudah paham cara mengoperasikannya atau cara menerapkannya dari semua rumus-rumus yang ada di sini guys. Jadi kesimpulan dari saya ya, apabila Anda ingin bisa menggunakan Microsoft Excel ya kalian harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak belajar seperti itu guys. Saya juga dulunya sebelumnya juga belum terlalu paham menggunakan Microsoft Excel ini. Namun apabila dipelajari lebih lanjut, maka pasti kalian akan bisa mengoperasikan ini guys. Jadi sekian dulu video dari saya. Apabila kalian tertarik dengan video ini, kalian bisa like, dan apabila tidak tertarik, kalian bisa dislike. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. See you next time.